Adik-adik para pejuang PTN, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, terus berusaha dan belajar semaksimal mungkin. Selalu patuhi protokol kesehatan. Kali ini kami akan memberikan informasi penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi. Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pilihan program studi. 1. Peserta SM UNES 2021 berhak memilih maksimal 2 program studi. 2. Daftar nama prodi dan daya tampung dapat dilihat pada video ini. Persyaratan umum. 1. Siswa lulusan SMA sederajat, lulus ujian persamaan atau yang setara lainnya tahun 2021, 2020, dan 2019. 2. Memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju. 3. Usia maksimal 22 tahun. Biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran peserta SM UNES termasuk pemegang kartu KIP-K dibayar melalui Bank BNI 46 di seluruh Indonesia dengan menunjukkan PIN pendaftaran. Biaya pendaftaran tersebut meliputi 1. Biaya pendaftaran peserta SM UNES 2021 sebesar Rp250.000. 2. Bagi prodi yang mensyaratkan portofolio uji keterampilan dikenai biaya tambahan sebesar Rp150.000. Langkah-langkah pendaftaran SM UNES 2021 adalah sebagai berikut. 1. Membuka laman penerimaan.unes.ac.id, mengisi biodata, mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh Personal Identification Number atau PIN sebagai syarat pembayaran biaya pendaftaran SM UNES 2021. Memilih program studi yang diminati. Dengan menggunakan PIN pendaftaran, calon peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan pilihan prodi yang diambil. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, channel internet banking, atau Bank BNI di seluruh Indonesia dengan PIN pendaftaran sebagai kode pembayaran. Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, peserta mengisikan nilai rapor semester 1-5, nilai pengetahuan dan prestasi. Peserta mengunggah scan dokumen rapor semester 1 dan 5. Berikutnya, peserta yang memilih program studi seni dan olahraga mengunggah portofolio uji keterampilan sesuai dengan ketentuan. Peserta mengunduh dan mengisi borang kesanggupan membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pengembangan institusi atau SPI ditandatangani orang tua atau wali di atas materai Rp10.000, kemudian diunggah kembali. 10. Mencetak bukti pendaftaran seleksi mandiri. 11. Mencetak kartu ujian seleksi mandiri sesuai jadwal yang ditentukan dan mengikuti tes online sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan tes online, materi tes, bahasa Inggris, dan TPA. Waktu tes setiap hari dilaksanakan 4 sesi dengan rincian sebagai berikut. Pukul 8 sampai dengan 10, 10.15 sampai dengan 12.15, 13 sampai dengan 15, dan pukul 15.15 sampai dengan 17.15. Kalender pendaftaran. Pendaftaran online 22 Mei sampai dengan 9 Juli. Pembayaran pendaftaran 22 Mei sampai dengan 10 Juli. Pencetakan kartu ujian 11 sampai dengan 12 Juli. Unggahan dokumen portofolio 1 sampai dengan 12 Juni. Tes online 13 sampai dengan 19 Juli. Serta pengumuman hasil seleksi pada tanggal 26 Juli 2021. Persiapan tes. Peserta diharapkan mempersiapkan: yang pertama, pasokan listrik selama tes. 2. 1 komputer atau laptop berkamera, terinstal browser Google Chrome terbaru yang terkoneksi internet. 1 ponsel berkamera, terinstal aplikasi Zoom Meeting yang terkoneksi internet. Dan ruang ujian yang kondusif yang akan digunakan sendiri oleh peserta. Hasil seleksi SM UNES 2021
diumumkan pada tanggal 26 Juli 2021 secara online melalui laman penerimaan.unes.ac.id. Peserta SMUNES 2021 yang telah dinyatakan lulus seleksi pada suatu program studi tidak diperbolehkan pindah ke program studi lain. Daftar program studi dan daya tampung bisa dilihat pada tabel berikut. Fakultas Ilmu Pendidikan untuk program studi bimbingan dan konseling, teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, daya tampungnya sebanyak 27 orang. Program studi psikologi 54 orang, pendidikan guru sekolah dasar 157 orang, dan pendidikan guru pendidikan anak usia dini sebanyak 40 orang. Selanjutnya, Fakultas Bahasa dan Seni. Seni rupa 36 orang, pendidikan bahasa dan sastra 36 orang, pendidikan bahasa Inggris 54 orang, pendidikan bahasa Perancis 24 orang, pendidikan seni rupa 24, sastra Inggris 43 orang, sastra Indonesia 24 orang, sastra Perancis 24 orang, dan sastra Jawa 12 orang. Pendidikan bahasa dan sastra Jawa, daya tampungnya 30 orang, pendidikan seni drama, tari dan musik 30 orang, pendidikan seni drama, tari dan musik 30 orang, pendidikan bahasa Jepang 24 orang, pendidikan bahasa Arab 24 orang, pendidikan bahasa Mandarin 12 orang, serta desain komunikasi visual sebanyak 40 orang. Selanjutnya untuk Fakultas Ilmu Sosial. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan geografi, pendidikan sejarah, dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, daya tampungnya sebanyak 30 orang. Pendidikan sosiologi dan antropologi sebanyak 36 orang, geografi 67 orang, ilmu sejarah 30 orang, dan ilmu politik 60 orang. Untuk prodi pendidikan matematika sebanyak 63 orang, pendidikan fisika daya tampungnya 36 orang, pendidikan kimia juga 36 orang, pendidikan biologi 31 orang, matematika 27 orang, fisika 15 orang, kimia 27 orang, biologi 24 orang, pendidikan IPA 45 orang, teknik informatika tampungnya 36 orang, sistem informasi 12 orang, ilmu lingkungan 15 orang, farmasi 12 orang, dan statistika terapan dan komputasi 50 orang. Selanjutnya untuk Fakultas Teknik, prodi pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik elektro, dan pendidikan teknik informatika dan komputer, daya tampungnya sebanyak 24 orang. Untuk prodi pendidikan teknik mesin dan pendidikan teknik otomotif, daya tampungnya sebanyak 27 orang. Selanjutnya untuk prodi teknik kimia, teknik mesin, teknik sipil, daya tampungnya sebanyak 36 orang. Teknik elektro 36 orang, teknik arsitektur, pendidikan tata boga, pendidikan tata busana, pendidikan tata kecantikan, pendidikan kesejahteraan keluarga, daya tampungnya masing-masing 24 orang. Untuk program studi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan, prodi Ilmu Keolahragaan, daya tampungnya sebanyak 36 orang, Kesehatan Masyarakat 67 orang, program studi Gizi 36 orang, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 60 orang, Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 27 orang, serta Pendidikan Kepelatihan Olahraga sebanyak 48 orang. Daya tampung pada Fakultas Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan sebanyak 82 orang, program studi Manajemen dan Akuntansi masing-masing 105 orang, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Koperasi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Administrasi Perkantoran masing-masing 54 orang dan 36 orang. Untuk program studi Ilmu Hukum, daya tampungnya sebanyak 210 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. 2. Kesesuaian pilihan prodi dengan jurusan di sekolah menengah akan dipertimbangkan dalam proses seleksi. Informasi pendaftaran dan jurnal pendaftaran selengkapnya dapat dilihat di laman penerimaan.unes.ac.id.
4. Apabila terjadi perubahan jadwal dan ketentuan lain, akan diumumkan melalui laman penerimaan.unes.ac.id. Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui telepon atau email ke alamat BAKK UNES, Gedung H, Rektorat Kampus Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang. Nomor telepon 024 8600 8700, atau bisa mengirim email ke alamat sm@mail.unes.ac.id. Untuk pilihan program studi, ada beberapa tanda bintang. Bintang 1 artinya peserta tidak tunawicara, bintang 2 artinya peserta tidak tunadaksa, bintang 3 artinya peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Jika ada tanda bintang 4, peserta tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara, dan tidak tunadaksa. Demikianlah informasi mengenai penerimaan jalur mandiri Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Selamat berjuang, belajar dengan serius. Semoga adik-adik mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.